Semoga lepas kuasa menyelesaikan kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah itu, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdengarkan siapa yang terbesar di antara mereka.
Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini saudara-saudari kita bergembira. Mengapa kita bergembira? Yang pertama, kita merayakan ulang tahun paroki kita yang ke-46. Kemudian yang kedua, kejujuran kita bahwa hari ini akan dilantik para pengurus lingkungan. Bergembira kita hari ini karena mereka yang akan dilantik ini luar biasa tampilan mereka hari ini. Kalau setiap hari itu mereka pakai busana seperti ini, menarik. Tapi hanya hari ini mereka pakai baju seperti ini. Kalau hari dulu biasanya biasa-biasa saja. Hari ini luar biasa. Dua hal itu minimal menginspirasi kita pada hari ini. Saudara-saudari, sesuai dengan tema ulang tahun paroki kita, berjalan bersama membangun gereja lokal. Kalau pengalaman berjalan bersama mungkin kita sudah biasa berjalan bersama dengan orang lain. Maka dalam berjalan bersama ini ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah satu tujuan. Mengapa harus satu tujuan? Kalau beda-beda susah. Yang satu mau sebelah kiri, yang satu mau sebelah kanan, yang satu mau ke belakang, yang satu mau ke depan, susah. Maka harus sekali lagi bersama. Ada kesepakatan bersama yang membuat perjalanan itu juga yang membuat kita nyaman, membuat perjalanan itu mengasihkan kita, membuat perjalanan kita itu juga menyenangkan. Harus ada tujuan yang sama. Kalau tidak seide, kalau tidak sepaham, susah mau berjalan bersama. Apalagi kalau saling iri, saling curiga, saling menuduh, saling punya pikiran yang macam-macam terhadap teman kita, teman seperjalanan. Kalau terjadi hal ini, maka sulit sekali untuk berjalan bersama. Hari ini saudara-saudara yang terkasih, kita juga mendengar dalam bacaan Injil bagaimana Yesus menyampaikan tentang penderitaannya sebagai anak manusia. Yesus katakan putra manusia akan diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, tetapi 3 hari setelah dibunuh dia akan bangkit. Yesus menyampaikan hal itu kepada para murid supaya tidak terkejut kalau terjadi sesuatu ke depannya. Namun apa yang terjadi? Para murid tidak paham, tidak ngerti. Maka sering juga kita mengalami kalau kita duduk bersama
lain kita bicarakan, lain kadang-kadang kita jawab jelaskan. Biasa pengalaman itu. Kita cerita A, dia cerita J. Kita tanya, apa yang kau bilang? Dia bilang juga apa yang kamu bilang. Susah. Berjalan bersama kalau begitu juga tidak akan sampai pada tujuan. Satu lain, satu lain. Yesus juga mengalami hal yang sama pada hari ini. Yesus mau menjelaskan tentang perintahannya supaya para murid kelak ketika terjadi hal itu tidak terkejut, tetapi dimengerti lain oleh para murid. Mereka justru berpikir olah mungkin Yesus yang mereka ikuti ini mengalami nasib seperti yang dikatakan dibunuh. Tidak mungkin Yesus mati. Kenapa? Yesus punya kuasa. Ia bisa membuat apapun untuk menghindari hal yang dikatakan itu. Beda persepsi. Maka tidak nyambung antara murid dengan Yesus. Namun saudara-saudara yang terkasih, para murid rupanya berbincang-bincang dengan teman-teman yang lain tentang siapa yang berdosa. Mereka katakan, siapa di antara kita ini yang juga berdosa? Berebut. Ada yang bilang saya, yang satu bilang saya, yang lain juga bilang saya. Berebut soal siapa yang nomor satu, siapa yang terdepan, siapa yang terkenal. Berebut. Namun saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengetahui apa yang diperbincangkan oleh para murid ini. Maka Yesus sekali lagi membuka pola pikir para murid yang mau mengedepankan siapa yang nomor satu, siapa yang hebat, siapa yang terkenal. Maka Yesus katakan, jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah dia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan bagi semuanya. Aku makin bingung. Bingungnya kenapa? Oh, Yesus bukan memilih di antara mereka itu menjadi nomor satu, menunjuk misalnya salah satu ini jadi ketua, yang si B wakil, yang si C bendahara, si D menjadi sekretaris, yang lain itu adalah anggota. Oh, Yesus tidak membuat seperti itu. Bahkan justru Yesus katakan, barang siapa mau jadi terkemuka, yang pertama harus menjadi terakhir dan menjadi pelayan. Ini ajaran ini sulit diterima. Mau jadi pertama harus menjadi terakhir dan harus menjadi pelayan. Kalau ditanya siapa mau jadi pelayan, semuanya kita ingin menjadi bos. Semua kita dilayani. Tidak ada yang mau menjadi pelayan. Tetapi justru inilah ajaran yang Yesus sampaikan supaya setiap para murid dan para pengikutnya supaya rendah hati. Karena dia mengatakan diri paling hebat, maka akan menimbulkan kesombongan. Maka kalau sudah ada kesombongan, akan terjadi sekali lagi hal-hal yang berat. Dia egois, dia tidak akan pernah memperhatikan orang lain, dan dia merasa paling hebat di dunia. Tapi justru Yesus mau mengajarkan kepada para murid supaya rendah hati menjadi pelayan untuk yang lain.
menjadi penampil, mengutamakan orang lain daripada mengutamakan pribadi masing-masing. Berbeda dengan apa yang kita lakukan oleh dunia saat ini. Kalau dunia mendapatkan siapa yang hebat, siapa yang terkemuka, siapa yang nomor satu, maka berlomba-lomba kita untuk mencapai tawaran dunia itu. Tidak ada yang mau menjadi kecap nomor dua, semuanya nomor satu, walaupun terbuat dari hal apa, semuanya nomor satu. Bahan bakunya misalnya kurang bagus, tetap dikatakan nomor satu. Kalau kita pergi ke bengkel sama, mau nomor satu kan nomor dua, kita bingung. Nomor satu dengan nomor dua samanya, cuma harganya yang berbeda dan belum tentu kualitasnya berbeda. Tawaran ini. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat tentang ajaran Yesus ini. Pada hari ini juga kita bergembira karena para pengurus lingkungan dan teologi kita akan dilantik. Jabatan yang diberikan oleh gereja kepada mereka ini, kepada para pengurus lingkungan, bukan jabatan kekuasaan. Lagi ini khusus untuk para pengurus lingkungan. Jabatan yang kalian kembangkan bukan jabatan kekuasaan. Justru sebaliknya, kalian dipanggil dalam gereja ini untuk melayani umat yang dipercayakan kepada Bapa dan Ibu. Pelayanan ini harus berdasarkan atas cinta kasih kepada Allah. Maka perlu melayani umat dengan baik. Jangan hanya melihat umat yang lihat juga di dalam diri umat itu Allah hadir, Allah yang nyata dalam pelayanan kalian. Kalian tidak hanya melayani manusia, tetapi melayani Allah dalam hidup. Maka ketika kalian diberikan kepercayaan menjadi pengurus lingkungan, laksanakanlah semua itu dalam kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Karena tidak semua orang tahu yang diberikan tugas sebagai pengurus umat. Tidak ada gajinya. Maka pengurus umat ini tidak kaya. Jadi jangan nanti macam sekarang bilang pastor, mana gaji kami tidak suka payah pastor. Dan siang malam tidak sepatu makan mie urus umat, masa tidak ada gaji. Saya juga nanti kalau kalian minta begitu, saya tidak akan minta kepada Bapak Uskup. Bapak Uskup, saya tidak minta gaji karena pengurus lingkungan kami minta gaji. Buktinya tidak ada kami digaji. Kalau kami digaji, mungkin jabatan saya sebagai pastor paroki lumayan. Dan tunjangan jabatan. Aku jabatan mana ada? Seluruh yang masih hidup. Ya, dari para pengurus lingkungan jangan bermimpi nanti dapat sedikit ampau. Nah, kita ini memang dalam sekali lagi keikhlasan benar-benar kita melayani. Ya, bahkan kita harus berkorban tenaga, waktu, pikiran, bahkan juga materi untuk melayani. Jadi jangan nanti berharap dan bermimpi nanti dari saya kalau sebagai pegawai misalnya 4 juta apa dari paroki, misalnya 1.500.000 aslinya dari saya. Jangan begitu, nada. Ya, jadi ini terus terang dulu ya. Jangan lalu nanti tiba-tiba kita dilantik lalu ngomong ya.
Jadi kita ini melayani benar-benar dari hati kita. Maka kesempatan ini saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi sebagai kesempatan yang penuh rahmat menurut saya. Mengapa saya katakan demikian? Kapan lagi kita mau berbuat baik? Nunggu kita ada koyo, nunggu kita ada dekat lubang, mana membuat itu? Maka kesempatan sebagai pengurus lingkungan inilah kita melayani, berbuat baiklah dulu sebelum Tuhan panggil. Ya, nanti ketika Tuhan panggil, kalian katakan kepada Tuhan mungkin apa yang telah kau buat waktu di dalam dunia, langsung kalian katakan, Tuhan, kami dapat istilah dari Pastor ini sebagai pengurus lingkungan. Bawa saja nanti waktu kalian meninggal. Aku diterima Tuhan. Ya, aku sudah telepon Santo Petrus yang bilang kali ini semuanya bahasa surga. Ya, sudah, saya sudah nego. Ya, nego dengan Santo Petrus yang hari ini mau dilantik masuk surga semua. Ya, jadi bahagia kalian harus. Kenapa? Kesempatan diberikan. Ya, dalam waktu kehidupan kalian ini ada kesempatan untuk melayani atau berbuat baik kepada orang lain. Kalau di depan kerja ya kita sesuai dengan standar berjalan. Ya, tapi kalau ketika kita sebagai pengurus, karena ada standar kerja kita, bahkan sampai malam, ya sampai malam pun kita akan dicari oleh Tuhan. Maka tolong nanti kalau Tuhan mencarikan bersyukur-syukur, diberikan kepada kalian umat yang macam-macam. Jadi jangan bersedih hati pada kesempatan ini. Saya sampaikan, umat yang diberikan kepada kita itu aneh-aneh, tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada yang baik, ada setengah baik, ada yang kurang lebih tidak baik. Ada yang taat, ada setengah taat, ada yang ketaatannya dipertanyakan. Macam-macam. Maka menghadapi umat yang beraneka ragam ini, kita hanya minta kekuatan kepada Tuhan. Nah, kalau nanti kalian berkelahi dengan umat kalian, tolong katakan kepada Tuhan, Tuhan, umatmu ini begitu dan banyak aneh-aneh lagi Tuhan, tolong kau bereskan sendiri. Ya, jangan mundur. Apalagi kalau aku berhadapan dengan satu umat yang kerasnya lebih keras dari batu kepalanya, dan kalian bilang dalam beberapa pastor, kalah kalian hanya satu orang. Ya, jadi kalau ada yang nakal-nakal umatnya, serahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu sendiri. Ya, itu dia. Lalu saudara-saudara yang terkasih, sebagai pengurus lingkungan, ini khusus pengurus lingkungan ya. Sebagai pengurus lingkungan, pastilah kalian juga akan berjalan bersama dengan tahun ini. Ya, tetap kerjasama kita. Apa yang kalian alami dalam suka dan duka di lingkungan, sampaikan juga kepada kami. Jadi jangan lalu kalian menghadapinya seorang diri lalu menangis terseduh-seduh. Ya, ceritakanlah pengalaman suka duka kalian nantinya kepada kami. Walaupun kami tidak bisa menyelesaikannya, minimal kami mendengarkan keluh kesah Bapak. Ya, saya berharap, saya yakin Bapak Ibu yang sudah terpilih sebagai pengurus lingkungan ini adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang punya pelayanan yang luar biasa, ya, di atas rata-rata yang lain. Amin ya.
kalian tidak datang ke gereja malas-malasan. Ya, harusnya kalian menunjukkan kualitas yang lebih baik daripada yang lain. Bukan hanya sebagai hari ini dilantik lalu besok lusa hilang. Maka Oktober nanti, Bapak Ibu, kita juga akan bertemu kembali, ya, dalam rekoleksi kita. Nah, bukan hanya kami melatih diri saja, tapi kami juga membekali kalian, ya, supaya kalian juga dikuatkan sebagai pengurus Tuhan. Semoga saudara-saudara yang terkasih, kalian yang telah dilantik ini mampu berjalan bersama dengan paroki, dan kita juga diajak untuk saling bahu-membahu menghadirkan kerajaan Allah di paroki kita ini. Jadi kalian adalah mitra kami. Kalian adalah juga tanda dan simbol kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah lingkungan di mana kalian berada. Dan ini harapan kita. Dan nantinya selama bertugas kepada kalian, tetap bersemangat dan jangan katakan bahwa aku tidak bisa, tapi katakanlah aku punya Tuhan yang selalu bersama dengan aku. Dalam setiap langkah hidupku, aku bersama dengan Tuhan. Ini harus berpegang. Dan ingat, kita sudah juga menekankan lingkungan. Jadi tidak ada lagi yang kita pindah. Sudah dipetakan. Maka kalau sudah masuk dalam lingkungan tertentu, jangan lagi pindah ke sana, pindah ke situ. Maka saya akan memantau itu. Ya, saya akan amati, saya akan lihat, dan saya akan tanya kepada pengurus lingkungan. Umat mana yang belum terlengkap? Kalau masih loncat-loncat, kita ikat kakinya, buang ke sungai Ramadan. Keras ini supaya jangan pindah-pindah. Pastor katanya, kami maksudnya tidak bisa dipisahkan lagi pastor. Soalnya perasaan kami sudah satu. Siapa bilang? Nanti meninggal jangan tolong semuanya. Ya, jadi tetap sudah digariskan sesuai dengan peta wilayah masing-masing. Tolong juga pengurus-pengurus lingkungan untuk memantau umatnya, mendata umatnya, supaya tidak meledak-meledak. Kalau meledak-meledak, kita dengan saya. Kita pilih rumahnya, ramai-ramai kita pergi ke rumahnya. Bisa, ya, kita bisa bersama, bisa supaya dia bertobat. Ya, tidak kita sakiti, kita ajak bisa dia, supaya dia bertobat, tidak pindah-pindah. Ya, nanti kita undang pengurus lingkungan semua datang. Bisa di rumah umat yang sudah loncat-loncat. Baik saudara-saudari, sebenarnya tadi saya diminta perbaiki hanya 10 menit, tapi karena sore nanti tidak ada bisa, jadi saya ambil waktu sorenya jadi 20 menit. Karena sorenya nanti tidak bisa, jadi agak panjang hari ini. Ya, jangan macam kritik, senyum-senyum dan kita. Ya. Baik, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Ya Bapa, bimbinglah para penanggung jawab masyarakat kami agar mengutamakan semangat pelayanan daripada semangat kekuasaan. Marilah kita mohon. Meskipun kami tak pernah berdamai,
brother, para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Selamat untuk kita semua. Selamat pesta HUT Paroki Salib Suci Ngabang yang ke-46 ini. Semoga dengan bertambahnya umur paroki kita ini, kita juga semakin dewasa, semakin matang, semakin mandiri, dan semakin juga maju di paroki kita ini. Dan saya juga ucapkan sekali lagi selamat kepada para petugas liturgi yang telah bertugas melaksanakan tugas mereka. Terima kasih juga kepada Mestinar, pemandu umat. Terima kasih juga kepada organis, dan tidak kalah pentingnya kita ucapkan banyak terima kasih kepada anggota KOR. Kita berikan tepuk tangan buat anggota KOR. Memang mimpi saya semua KOR lingkungan itu seperti suara mereka ini. Ini mimpi, nggak masalah. Dan mentor-mentornya di sini banyak. Kalau kita mau belajar, saya yakin dengan 46 ini, yang umur 46 ini, jadi kita juga tahun depan minimal menyerupai suara seperti punya mereka ini. Nah, yang penting mau belajar, ini harapan. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para pengurus lingkungan yang baru saja dilantik. Selamat bertugas. Untuk kalian tetap semangat, kemudian juga tetap yakin dan percaya. Ya, saya yakin bahwa kalian juga bisa menjadi pengurus umat. Dan saya mengucapkan juga banyak terima kasih kepada para pengurus umat yang telah selesai masa periodenya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi, pelayanan, pemberian diri Bapak Ibu, sehingga kalian juga sudah menyelesaikan tugas kalian. Dan semoga apa yang kalian telah buat, yang kalian lakukan untuk umat, untuk lingkungan, Tuhan juga berkati, berkenan di hati Tuhan, dan kalian tetap menerima berkat yang melimpah dari Tuhan. Dan terima kasih juga kepada para panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan segala sesuatu sehingga juga berjalan ya dengan lancar semua kegiatan kita sampai pada hari ini. Terima kasih luar biasa untuk panitia HUT Paroki kita ini, mulai dari kemarin sampai pada nanti selesai acara ini. Sekali lagi banyak terima kasih. Kalian telah memberikan yang terbaik untuk paroki kita ini. Dan saya mengingatkan, setelah selesai perayaan Ekaristi ini tidak boleh pulang. Jadi pintu gerbang akan ditutup. Kita semua pesta ya sudah disiapkan untuk kita. Jadi jangan ada yang pulang sebelum pesta ini terjadi. Jadi wajib semuanya menikmati pesta. Ini bukan pesta Pastor Philip, tapi pesta kita semua. Apa yang telah dihidangkan untuk kita, disiapkan untuk kita nikmati, kita rasakan, dan kita syukuri untuk semua itu. Ya, jadi jangan dulu pulang. Ini bukan hanya himbauan, tapi ini juga peringatan supaya jangan kemana-mana. Setelah pulang misa ini, panitia sudah menunggu kita, musik sudah menunggu, makanan sudah menunggu, dan juga minuman telah tersedia. Jadi jangan pulang dulu. Ini anjuran untuk kita semua supaya tidak berpanjang lebar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat HUT Paroki, tetap semangat, sehat selalu. Yang terakhir adalah jangan lupa bahagia. Amin. Amin.
Ini juga pertanda supaya saya meyakini. Jadi tepuk tangan ini tanda sudah terlalu lama. Jadi kita berdiri, kita mohon berdoa.